Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis 3 tahun dan 6 bulan penjara kepada AG dan bergabung bersama kami produser lapangan CNN Indonesia Raff Kahvi di PN Jakarta Selatan. Kahvi, Raff, maksud saya apa tanggapan dari kuasa hukum Mario dan juga AG terkait putusan vonis 3,5 tahun ini? Caca, betul sekali bahwa beberapa saat yang lalu vonis yang dijatuhkan oleh anak yang berlawanan dengan hukum AGH ini sudah menjatuhkan vonis terhadap AGH 3 tahun 6 bulan atau lebih ringan 6 bulan dari tuntutan jaksa penuntut umum yang memberikan tuntutan 4 tahun. Dari keterangan kuasa hukum AGH yakni Mangata Toding Alo yang mengatakan bahwa tuntutan ataupun juga vonis yang diberikan kepada AGH ini merupakan apresiasi atau kuasa hukum memberikan apresiasi kemudian juga menghormati putusan hukum, namun masih tetap akan berdiskusi dengan pihak keluarga. Dari pihak kuasa hukum sendiri melihat bahwa jatuhnya vonis kepada AGH ini bukan karena masalah pledoi, tetapi melihat majelis hakim dinilai sudah melihat keseluruhan terkait dengan kondisi AGH seperti halnya adalah anak-anak yang berlawanan dengan hukum. Beberapa catatan yang diberikan kepada majelis hakim diantaranya yang meringankan diantaranya adalah usia AGH yang masih tergolong cukup muda, kemudian juga karena usianya yang cukup muda ini sehingga ada potensi untuk mengubah perilaku menjadi lebih baik, dan yang ketiga adalah catatan tersebut yang meringankan adalah melihat kondisi dari orang tua AGH yang menderita kanker paru-paru, dan catatan-catatan inilah yang akhirnya memberikan majelis hakim vonis lebih rendah 6 bulan yakni 3 tahun 6 bulan kepada AGH. Dari pihak kuasa hukum sendiri sampai saat ini masih berdiskusi kepada pihak keluarga apakah nantinya akan mengajukan banding atau tidak. Kalau kita melihat tadi Caca vonis atau yang diberikan kepada AGH tadi dari jalannya sidang bahwa sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa melihat dari AGH sendiri tidak dihadirkan di dalam ruang sidang berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun dari catatan tersebut bahwa nantinya dari pihak kuasa hukum David Ozora sendiri sang vonis yang diberikan kepada AGH ini akan menjadi tolok ukur kepada vonis-vonis dari pelaku-pelaku utama yang lain seperti misalnya Mario Dandi dan juga Shane Lucas. Caca. Raff Kahvi, terima kasih atas laporan Anda langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Anak berkonflik dengan hukum AG divonis pidana penjara 3 tahun 6 bulan dalam kasus penganiayaan Kristalino David Ozora. Hakim menyatakan bahwa AG terbukti secara sah bersalah dan juga terlibat dalam penganiayaan David yang dilakukan oleh Mario Dandi Satrio. Vonis ini lebih rendah dibandingkan dari tuntutan jaksa yang menuntut 4 tahun penjara. Dan kami akan membahas ini lebih dalam bersama dengan ahli hukum pidana Ahmad Sofyan. Selamat sore Pak Ahmad. Selamat sore Mbak Sasha. Pak Ahmad, bagaimana pandangan Anda Pak melihat putusan terhadap AG? Iya, menurut saya AG berbeda dengan orang dewasa ya. Jadi dalam Undang-Undang 11 2012 ada perhatian khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Jenis pidana, jenis sanksi bagi anak yang berhadapan dengan hukum itu ada dua. Pertama adalah pidana dan yang kedua adalah tindakan. Jadi harusnya dua bentuk sanksi ini dijatuhkan oleh AG yang dituntut, yang tentu dimulai dari tuntutan oleh jaksa. Jadi tindakan itu adalah bagaimana memulihkan mental dan kondisi sosial AG, karena setelah menjalani proses hukum pasti ada persoalan dengan dirinya, dengan mentalnya, dengan masa depannya, dan juga dengan hubungan sosial dia. Sehingga bagi anak yang berhadapan dengan hukum bukan hanya penempatan anak di LPKA, jadi bukan penjara ya. Jadi AG itu dijatuhkan 3,5 tahun itu ditempatkan di LPKA. LPKA itu Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Dan sayangnya lembaga pembinaan khusus anak itu di Indonesia tidak ada yang khusus untuk anak perempuan. Ya, yang ada itu untuk anak laki-laki. Kalaupun ada nanti ditempatkan di Tangerang, mungkin dibuat sel khusus, blok khusus untuk AG, dan AG lah orang yang pertama ditempatkan di situ. Karena itu penempatan AG di LPKA itu bukan malah memulihkan
situasi dirinya dan masa depannya, tetapi malah membuat dia terasing gitu ya. Sehingga ini kurang adil dalam perspektif perlindungan hak asasi anak ya, dalam perspektif hak asasi perlindungan anak. Kemudian yang kedua, yang juga saya sorotin adalah vonisnya itu menjatuhkan AG dengan pidana 355 junto 55 ikut serta melakukan tindak pidana, merencanakan tindak pidana yang menimbulkan luka berat. Jadi perencanaan penganiayaan berat. Ya, jadi perencanaan penganiayaan berat dilakukan oleh AG, dan AG kalau kita lihat pakai pasal 55 itu artinya AG juga melakukan tindakan atau perbuatan yang menyebabkan David mengalami luka berat ya, koma, pingsan, dan sampai saat ini perubahan kondisi fisiknya sudah mulai pulih walaupun belum 100% pulih. Jadi sebetulnya perbuatan fisikal itu tidak dilakukan oleh AG, tapi yang melakukan adalah Mario Dandi. AG hanya membiarkan terjadinya tindak pidana tersebut, dan ada dalam situasi yang sulit juga karena AG adalah masih kanak-kanak dan di bawah tekanan tertentu dari Mario Dandi. Jadi sebetulnya kalau dikatakan ikut serta, saya kok nggak pas ya. Tapi kalau dikatakan membiarkan dan atau membantu merencanakan penganiayaan berat, mungkin iya. Ya, itu mungkin lebih tepat. Jadi pasal 56 bukan 55. Sehingga menurut saya putusan ini juga harus dibanding oleh pengacaranya sehingga ada koreksi apakah benar pasal 55. Tapi kalau menurut pandangan saya lebih tepat dia membantu dan atau membiarkan terjadinya perencanaan penganiayaan berat pada David. Demikian Mbak Sasha. Itu artinya kalimat ikut serta ini bisa menjadi dasar banding yang mungkin saja akan dilakukan oleh kuasa hukum dari AG, karena kan saat ini masih didiskusikan terlebih dahulu. Iya, betul. Jadi harusnya ikut serta itu fase yang ada di dalam pasal 55. Jadi pasal 55 itu pertama adalah melakukan, membantu, kemudian menyuruh melakukan, kemudian ikut serta melakukan. Jadi kalau ikut serta melakukan berarti bersama-sama melakukan penganiayaan, itu maknanya. Kalau menyuruh melakukan tentu tidak ya, karena AG tidak disuruh. Ya, kemudian kalau yang di dalam pasal 551 lagi adalah menganjurkan juga tidak. Jadi kalau ikut serta artinya bersama-sama melakukan tindak pidana penganiayaan yang menimbulkan luka berat. Juga ikut serta dalam merencanakannya juga, merencanakan untuk penganiayaan berat. Jadi kalau saya sih tidak sependapat dengan itu, tapi kalau membantu ataupun membiarkan, memberikan sarana informasi, itu 56 kan. Namun sehingga Pak Ahmad, vonis yang dijatuhkan oleh hakim ini kan pasti mengacu kepada tuntutan ataupun yang dari awal diajukan oleh JPU, yaitu tuntutannya hanya dalam pasal 55, tidak ada pasal lain yang tadi sudah disebutkan apa saja unsur di dalam pasal 55 itu. Apakah itu artinya bisa kemudian jadinya tidak terbukti ikut serta jika dilakukan banding? Enggak. Ya, jadi dasar hakim menjatuhkan pidana itu bukan hanya tuntutan tapi dakwaan. Dalam dakwaan ada pasal 56. Bahkan pasal 353, 354, 351 dan 76 huruf C Undang-Undang 35 2014 ya. Jadi ada 4 pasal di dalam KUHP, kemudian 1 pasal di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, kemudian perluasan pertanggungjawaban pidananya ada pasal 55 dan juga ada pasal 56. Jadi hakim sebetulnya tidak begitu terikat dengan tuntutan tapi dengan dakwaan. Jadi dakwaan itu yang harus dibuktikan di pengadilan. Nah, inilah yang harus jadi dasar. Yang kedua itu bahwa jangan hanya bahwa sanksi untuk anak itu bukan hanya pidana ya, tetapi juga ada tindakan. Filosofis Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah bagaimana mencegah anak untuk ditempatkan di dalam yang kita sebut dengan lapas. Jadi LPKA itu tidak jauh berbeda dengan lapas anak sebetulnya. Jadi itu dicegah sebetulnya, tapi harusnya 3,5 tahun itu dibagi 2. Misalnya 2 tahun ditempatkan di LPKS, 1 tahun ditempatkan di LPKA, dan 6 bulan mungkin masa percobaan sebelum beliau betul-betul dikembalikan kepada masyarakat. Hal-hal turunan atau teknis seperti ini apakah harus ada dalam vonis hakim agar bisa direalisasikan atau bisa dilakukan setelahnya? Bisa, dalam Undang-Undang 11 2012 menganut itu. Jadi banding harusnya dilakukan supaya AG ini ketika keluar itu betul-betul bisa pulih gitu loh, sembuh dan bisa berinteraksi dengan anak-anak seusia dia. Sekarang ini kan dia dalam masa sulit ini.
dia dicerca oleh media, di stigma negatif, macam-macam lah ya, kita bisa baca sendiri. Sehingga kondisi-kondisi mental, sosial, dan psikologis AG ini kan terganggu. Ditempatkan di LPKA, itu tidak menjamin pemulihan terhadap situasi-situasi itu. Baik. Jadi Jadi menurut dalam saya, pandangan putusan Anda, itu harus dikoreksi. Iya, jadi harus dalam dikoreksi. pandangan Karena Anda tidak ada masalah bahwa 3,5 tahun. ya, dalam pandangan Anda bahwa kuasa hukum AG seharusnya melakukan banding untuk kemudian memenuhi hak-hak AG, seperti itu? Iya, betul. Sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang 11 2012. Jadi apa yang saya sampaikan ini dasarnya ada Undang-Undang 11 2012. Dan kalaupun hakim banding tidak melihat itu, maka Mahkamah Agung. Jadi 3,5 tahun itu harus dipilah menurut saya. Kapan dia ditempatkan di LPKA, kapan rehabilitasi sosialnya dan mentalnya, kemudian ada mungkin disosialisasi di dalam diasimilasi namanya di dalam masyarakat. Sehingga yang kita lihat adalah 3,5 tahun dimasukkan LPKA, saya tidak kita tidak bisa melihat ya. Dan saya juga tidak yakin AG akan mengalami perubahan setelah menjalani 3,5 tahun itu. Karena LPKA itu minim dari sisi intervensi rehabilitasi. Tapi kalau ditempatkan di LPKS, dibagi 2, 3, 2, 1, dan 6 bulan itu asimilasi, mungkin AG akan lebih sadar dan bisa normal kembali lah ya. Karena AG itu melakukan perbuatan melawan hukum itu karena ada intervensi orang dewasa yang menyebabkan dia melakukan itu. Jadi bukan inisiatif dia sendiri. Itu yang kadang-kadang yang menurut saya tidak disampaikan sebagai alasan-alasan yang meringankan ketika menjatuhkan vonis tersebut. Baik, terima kasih ahli hukum pidana Ahmad Sofyan telah bergabung bersama kami pada sore hari ini di CNN Indonesia Newsroom. Terima kasih Mbak Sesya.